Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Karen Kunino Stefani dengan NIM G0024138 dari kelompok B7. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tractus digestivus superior. Untuk soalnya, jelaskan tentang tractus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung serta bagaimana kompensasi speedster dan gerakan pencernaan saat makan rakus di All You Can Eat. Untuk bagian dari tractus digestivus superior, itu yang pertama ada cavitas oris, di mana ini menjadi tempat awal lewat dan terjadinya pencernaan makanan. Mekanisnya terdapat di lingua dan dentes, kimiawi, di pitalin atau enzim amilase pada saliva, kemudian menguraikan karbohidrat kompleks atau polisakarida menjadi karbohidrat sederhana atau disakarida. Organ-organ pada kavitas oris, itu yang pertama ada dentes, lingua, 2/3 anterior, lalu yang ketiga ada glandula salivarius dan ductusnya, yaitu ada sublingua, submandibula, dan parotis. Selanjutnya batas-batasnya pada bagian superior, batasnya itu ada di palatum, yang inferior di diafragma oris, lalu bagian lateral ada di buka mukosa, bagian anterior terdapat di labia dan rima oris saat mulut terbuka. Untuk bagian posterior ada di isthmus fauceum atau orofaring. Pembagian ruangan cavum oris itu yang pertama ada vestibulum oris, merupakan ruangan di lateral dentes. Yang kedua ada cavum oris propium, yang merupakan ruangan di medial dentes. Lalu untuk diafragma orisnya terdiri dari otot atau musculus smillohyoideus. Yang kedua ada faring, merupakan saluran fibromuskular berbentuk konus. Lalu faring ini tuh mulai dari basis kranii sampai sebelum esofagus atau vertebra C6. Terdiri dari terdiri dari yang pertama nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Yang termasuk sistem digestivus itu orofaring dan laringofaring, di mana hanya dilewati makanan, tidak ada proses pencernaan. Lalu ada orofaring. Orofaring ini terletak di posterior cavum oris propium. Batas-batasnya yang pertama, yang bagian superior itu di nasofaring dan palatum mole. Bagian inferiornya di laringofaring dan epiglottis. Pada bagian anteriornya di isthmus fauceum, di mana ini merupakan ruang sempit yang membatasi cavum oris dengan orofaring. Di lateralnya terdapat tonsila palatina, di dasarnya terdapat tonsila lingualis pada radix lingua. Untuk bagian posterior, batasnya itu di spatium retropharyngeus. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus ini merupakan saluran muskular berbentuk tabung yang hanya dilewati makanan, tidak ada proses pencernaan. Menurut letaknya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pars cervicalis, terdapat di leher posterior trakea. Yang kedua ada pars thoracalis, di toraks atau mediastinum superior dan posterior. Lalu terdapat di posterior trakea. Yang ketiga ada pars abdominalis, di abdomen menembus diafragma.
Selanjutnya, empat tempat penyempitan esofagus. Yang pertama di belakang cartilago cricoidea, atau yang paling atas. Lalu yang kedua di belakang bifurcatio trachealis. Yang ketiga di belakang arcus aorta. Yang keempat masuk ke gaster atau tempat yang paling bawah. Selanjutnya, gaster. Gaster ini merupakan suatu kantong berbentuk J, terletak intraperitoneal. Terdapat kurvatura minor, di mana di kurvatura minor ini terdapat omentum minus ke hepar. Lalu ada kurvatura mayor, terdapat ligamentum gastrolienale ke lien, dan juga terdapat omentum maius. Permukaan dalam atau mukosa berlipat-lipat, namanya plica gastrica. Ini yang berlipat-lipat ini terletak pada regio epigastrium dan hypochondrium sinistra. Batas-batasnya itu yang superior di diafragma, inferior di kolon transversum, anterior di dinding depan abdomen, posterior di pankreas, lalu bagian sinistra di lien, bagian dekstra di hepar. Selanjutnya masih di gaster. Gaster ini memiliki 3 lapisan otot. Ini merupakan urutan dari luar ke dalamnya. Yang pertama ada longitudinal, sirkular, dan oblique. Bagian-bagian gaster yang pertama ada kardia. Kardia ini merupakan tempat muara oesophagus. Yang kedua ada fundus, menonjol ke diafragma torakis kiri. Yang ketiga ada korpus, ini merupakan bagian terbesarnya dari gaster. Lalu yang keempat ada pilorus, ini merupakan bagian paling distal dari gaster. Terdapat antrum dan canalis piloricum, di mana canalis piloricum ini dijepit oleh musculus sphincter piloricum. Terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi untuk protein pada gaster. Selanjutnya, mengenai kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat makan rakus di all you can eat. Saat makan dalam jumlah besar atau rakus seperti di restoran all you can eat, saluran cerna harus beradaptasi secara signifikan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pada bagian mulut dan faring, terjadi gerakan cepat mengunyah, di mana mastikasi bisa menjadi tidak sempurna, meningkatkan beban kerja lambung untuk memecah partikel makanan lebih lanjut, lalu refleks menelan. Menelan menjadi lebih sering dan cepat, dan meningkatkan aktivitas faring dan esofagus. Yang kedua, pada bagian esofagus, yang pertama, sphincter esophagus superior ini tuh membuka lebih sering untuk mengakomodasi bolus makanan yang terus masuk. Yang kedua, gerakan peristaltik esophagus, peristaltik primer dan sekunder meningkat untuk mendorong makanan ke lambung. Lalu yang ketiga ada sphincter esophagus inferior atau LES, di mana ini tetap terbuka lebih lama untuk mengakomodasi volume makanan yang besar, namun berisiko reflux jika tekanan lambung meningkat terlalu tinggi. Selanjutnya, pada bagian lambung terjadi distensi lambung atau lambung meregang untuk menampung volume makanan yang besar. Reseptor mekanik pada dinding lambung merangsang pelepasan hormon gastrin untuk meningkatkan sekresi asam lambung dan motilitas. Yang kedua, terjadi kontraksi otot lambung, di mana otot oblique melingkar dan longitudinal bekerja lebih keras untuk mencampur makanan, membentuk thymus, dan mendorongnya ke pilorus.
Yang ketiga ada sphincter pylorus. Ini membuka lebih sering dalam interval kecil, mengatur pengosongan lambung ke duodenum jika makanan terlalu banyak atau belum cukup tercerna, lalu sphincter akan menahan pengosongan sementara. Yang keempat ada risiko dan kompensasi sistem pencernaan. Yang pertama, risikonya itu overdistensi lambung, di mana jika lambung terlalu penuh, risiko reflux gastroesophageal meningkat karena LES tidak mampu menahan tekanan tinggi. Lalu juga distensi yang berlebihan juga dapat menyebabkan rasa mual atau muntah. Yang kedua ada lambung melambat, di mana konsumsi makanan dalam jumlah besar memperlambat pengosongan lambung untuk memungkinkan pencernaan lebih efektif. Yang ketiga ada peningkatan sekresi, di mana sekresi asam lambung dan enzim pencernaan meningkat, yang dapat menyebabkan iritasi mukosa jika asam terlalu banyak atau resiko gastritis. Yang terakhir ada manuver Valsalva. Ini merupakan tekanan intraabdomennya meningkat untuk membantu kontraksi lambung dan usus saat menghadapi beban makanan besar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.